satu-satunya yang kami andalkan dalam kehidupan kami. Karena kami tahu, kami percaya hanya Engkau yang sanggup menolong kami. Waktu kami andalkan Engkau karena memang Engkau Tuhan yang bisa kami andalkan. Waktu kami andalkan Engkau karena kami percaya hanya Engkau yang bisa menemani perjalanan kehidupan kami. Keadaan bisa berubah, kondisi bisa nggak diprediksi, tapi kami percaya di dalam Tuhan ada pengawasan, di dalam Tuhan ada pertolongan, di dalam Tuhan ada ketersediaan yang Tuhan beri. Terima kasih buat pagi hari ini. Kami bersyukur. Mari berbicara buat setiap kami, umat-Mu, kami semua yang datang pagi hari ini. Firman ini buat kami, firman ini datang untuk menolong kami. Firman yang sebentar nanti kami dengar, kami percaya itu datang buat setiap kami yang datang dengan kerinduan. Terima kasih Bapak buat pagi hari ini. Kami teduhkan hati kami. Kami percaya hanya Engkau yang sanggup menolong kehidupan kami. Tolong kami, bantu kami. Roh Kudus, menit-menit ke depan, biar roh yang lembut itu menolong kami, mengajar kami, menasihati kami, terangi mata hati kami. Supaya waktu kami dengar firman-Mu, kami dengar dengan hati yang benar. Kami dengar dengan kerendahan hati untuk diajar. Terima kasih, kami cinta firman-Mu, bicara buat kami pagi hari ini. Dimanapun kami duduk, kami percaya, kami mau dengar, dan kami mau melakukan dalam keseharian kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hanya di dalam dan demi nama Yesus, kami berdoa mengucap syukur bersama berkata, amin. Sekali lagi tepuk tangan Bapak Ibu, silakan duduk kembali Bapak Ibu. Baik, shalom. Shalom Bapak Ibu. Oke, berapa banyak Bapak Ibu percaya, yakin di dalam Tuhan ada penyediaan. Amin Bapak Ibu. Saya bersyukur, berterima kasih. Saya boleh kembali hadir di tengah-tengah Bapak Ibu pagi hari ini. Bersyukur, berterima kasih buat waktu yang diberi boleh melayani Bapak Ibu pagi hari ini. Dan sebelum saya mulai Bapak Ibu, ada hal yang mesti di menit-menit awal saya tergerak untuk menyampaikan kepada Bapak Ibu ya. Tapi ini bukan khotbah saya Bapak Ibu ya. Yang berikut ini hanya sekedar sebagai pengingat bahwa ada perbedaan antara persediaan dan penyediaan. Oke? Ada perbedaan antara persediaan dan penyediaan. Coba Bapak Ibu suka yang mana? Kalau Bapak Ibu dikasih pilihan, mau persediaan atau penyediaan? Apa Bapak Ibu? Kalau Bapak Ibu Saudara dikasih pilihan, pilih persediaan atau penyediaan. Yang persediaan. Enggak ada ya Bapak Ibu. Yang penyediaan. Wah, rame ya Bapak Ibu ya. Gitu ya. Sekali lagi. Yang mau persediaan. Enggak ada yang mau pasti Bapak Ibu ya. Yang mau penyediaan. Nah Bapak Ibu ya. Ya, saya yakin Bapak Ibu setiap kita kalau disuruh milih, kita pingin milih penyediaan. Tapi kalau Anda pelajari Alkitab, penyediaan hanya datang kalau ada persediaan. Ini gak percaya Bapak Ibu. Udah ada yang gini-gini, oh benar ya. Tahukah Bapak Ibu, tahukah Saudara bahwa jauh sebelum penyediaan itu datang di depan pintu rumah Anda, jauh sebelum penyediaan itu hadir dalam kehidupan Anda, harus ada persediaan dulu. Makanya Yesus suka tanya, apa yang kamu punya? Nah, mulai ngerti, oh benar ya. Coba ikut saya, lihat ya, lihat ke depan, bilang ini, oh benar ya gitu. Bapak Ibu masih ingat pernikahan di Kana Bapak Ibu? Persediaan itu tanggung jawab kita. Penyediaan itu tanggung jawab Tuhan. Yang setuju katakan amin. Persediaan itu natural, penyediaan itu supranatural. Penyediaan itu
tanggung jawab Tuhan. Persediaan itu tanggung jawab saya. Amin Bapak Ibu. Mau penyediaan? Mulai turun tangan Bapak Ibu. Ya, jumlah mulai menurun Bapak Ibu. Yang mau penyediaan? Nah gitu Bapak Ibu ya. Mesti ada Yesus suka tanya. Bapak Ibu masih ingat Elia di Sarfat? Masih ingat Bapak Ibu? Masih ingat Yesus dengan 5 roti dan 2 ekor ikan? Selalu yang ditanya, apa yang kamu punya? Apa yang Anda punya, itu yang akan melipat gandakan berkat dalam kehidupanmu. Makanya kalau Anda butuh penyediaan, harus menyiapkan persediaan sekecil apapun. Karena persediaan, itu tanggung jawab Anda dan saya. Penyediaan, tanggung jawab Tuhan. Amin Bapak Ibu. Oke. Bukan itu yang mau dikhotbahin. Tiba-tiba aja, tadi saya duduk, cepat-cepat saya catat Bapak Ibu ya. Ya, itu namanya drop-dropan Bapak Ibu ya. Ya. Mari kita lihat Bapak Ibu, pagi hari ini judul khotbahnya long suffering. Bapak Ibu udah langsung tertarik dengan penyediaan tadi ya. Judul khotbahnya apa? Long suffering. Bapak Ibu tahu nggak? Hari ini yang akan saya bahas, long suffering artinya apa? Penderitaan yang panjang. Yang bikin penderitaan itu jadi nggak enak karena ada kata longnya. Setuju Bapak Ibu? Setiap orang Kristen kalau ditanya, saya lagi suffer banget, saya lagi suffering banget. Karena setiap orang dalam kehidupan ini, perjalanan hidupnya akan mengalami penderitaan demi penderitaan. Nah masalahnya ada kata long suffering. Makanya gini, kesabaran di Alkitab itu artinya gini, long suffering. Sabarnya berapa lama? Long. Ulang, sabarnya berapa lama? Long. Tahu long? Bukan tolong, bukan. Long itu bukan bolong, bukan. Nah hari ini mari kita akan lihat sama-sama. Bapak Ibu siap? Amin. Ya, kelihatannya udah bener long, kelihatan dari wajah ya. Ya. Mari Bapak Ibu lihat 1 Petrus pasal yang kelima ayat 10. 1 Petrus pasal yang kelima ayat 10. Nah Bapak Ibu perhatikan baik-baik. 1 Petrus pasal yang kelima ayat 10 menulis, dan Allah, dia siapa? Sumber. Bilang dulu sama-sama, Allah itu sumber. Sekali lagi 2, 3, Allah itu sumber. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya. Yang kekal. Akan apa? Melengkapi. Akan apa? Meneguhkan. Akan apa? Menguatkan. Dan apa? Mengokohkan kamu sebelum apa sesudah. Sebelum apa sesudah. Berarti sudah apa belum? Sudah ya. Sesudah kamu apa? Apa? Menderita seketika lamanya. Nah ini ada yang gak sinkron bahasanya. Bapak Ibu bahagia gak kalau saya baca? Sesudah kamu menderita seketika. Senang Bapak Ibu? Senang ya? Karena menderitanya seketika. Tapi yang bikin sebel ayat ini apa? Seketika apa? Seketika apa? Udah seketika lama lagi Bapak Ibu. Artinya apa? Ini jenis penderitaan yang Anda akan alami, yang akan Anda lewati, yang Anda akan hadapi. Itu sifatnya gini, bukan seketika, tapi seketika lama banget. Lama. Bukan cuma sesaat. Pak, pastor ini maksudnya apa? Yang dimaksud di sini gini, penderitaan yang bukan datang karena hukuman, bukan. Jenis penderitaan di sini adalah gini, jenis penderitaan karena Anda hidupi kehendak Tuhan.
Jenis penderitaan di sini adalah penderitaan karena Anda hidupi kebenaran, bukan datang atas dasar hukuman. Berarti jenis penderitaan ini, jenis penderitaan yang memang Tuhan siapkan buat Anda. Amin Bapak Ibu. Jadi siapa bilang orang yang hidup dalam kehendak Allah gak menderita? Halo? Nah hari ini dengan cepat Bapak Ibu, kita akan lihat sama-sama. Ada 3 hal penting. Oke, ada 3 hal penting. Terkait dengan long suffering. Sekali lagi Bapak Ibu, yang saya maksudkan di sini adalah penderitaan yang bukan atas hukuman, bukan. Penderitaan yang bukan karena Anda langgar perintah, bukan. Tapi jenis penderitaan yang datang dalam kacamata Tuhan. Dan dengar baik-baik, dalam kacamata Tuhan penderitaan itu sarana. Bilang dulu sama-sama, penderitaan saya sarana Tuhan. Sekali lagi, 2, 3. Jadi penderitaan yang hari ini kita pelajari adalah gini, jenis penderitaan yang Tuhan paketkan, yang Dia kirim ke Anda, nggak tahu pakai jenis pengiriman apa. Yang memang datang mengetuk pintu hidup Anda. Jenis penderitaan gini, karena saya hidupi kebenaran, karena saya hidupi kehendak Allah, tiba-tiba saya harus menderita. Nah ini. Oke, ada 3 sarana yang hari ini kita akan belajar. Oke. Sebelumnya, saya ingin kita kembali lihat ayat yang tadi. 1 Petrus pasal 5 ayat 10 dulu. Nah Bapak Ibu perhatikan. Saya baca sekali lagi. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal akan melengkapi. Akan melengkapinya ini gini, sesudah kamu menderita seketika lamanya. Jadi sebelumnya udah lengkap, tapi habis menderita makin lengkap, itu maksudnya. Paham Bapak Ibu? Yang sebelumnya itu punya peneguhan, sesudah menderita makin diteguhkan. Itu maksudnya. Sebelumnya udah kuat, sesudah lewati penderitaan seketika lamanya, Alkitab bilang gini, makin kuat. Yang tadinya udah kokoh, sesudah penderitaan, setelah penderitaan selesai, makin kokoh. Jelas Bapak Ibu? Jadi makin lengkap, makin teguh, makin kuat, makin kokoh. Nah ada 3 sarana. Kenapa Tuhan izinkan penderitaan waktu kita hidupi kehendak Tuhan. Oke? Udah jujur di kantor, malah didepak. Oke? Udah sungguh-sungguh di kerjaan, malah disingkirkan. Udah setia kasih persembahan perpuluhan, malah bisnis masih stuck. Jadi gini, semua kehendak Allah, kebenaran yang Anda tahu, Anda pahami. Yang dikhotbahkan Anda hidupi habis-habisan, Anda hidupi secara radikal. Tapi yang datang justru penderitaan. Oke? Nah, ada 3 sarana. Kenapa saudara harus melewati semuanya? Ada 3 alasan, ada 3 sarana. Kalau saudara percaya bahwa penderitaan itu sarana Tuhan. Yang pertama, mari kita lihat. Filipi pasal yang ketiga, ayat ke-10. Filipi pasal yang ketiga, ayat 10. Ayat yang udah sering banget kita baca, Bapak Ibu. Filipi pasal 3 ayat 10. Paulus berkata kepada komunitas jemaat di kota Filipi. Dia berkata gini, yang ku kehendaki. Yang apa? Ku kehendaki. Bahasa yang lain bilang ini, yang ku harapkan. Terjemahan yang lain bilang ini, yang sungguh-sungguh ku inginkan.
Coba, apa yang sungguh-sungguh Anda inginkan? Coba. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya. Menarik ayat ini. Kalau kaitannya dengan kebangkitan, disematkan kata kuasa. Kalau kaitannya dengan penderitaan, disematkan kata apa? Apa? Bersekutu. Halo? Anda pingin kuasa apa persekutuan? Kalau baca ayat ini, coba. Pingin yang mana coba? Anda pingin kuasa atau pingin persekutuan? Suka dua-dua Bapak Ibu. Nah, kata kebangkitan di situ Alkitab bilang, Paulus bilang ini, kuasa kebangkitan. Tapi kata penderitaan dipakai kata gini, bersekutu apa? Dengan penderitaannya di mana? Perhatikan ayat ini, bisa tolong ditampilkan. Di mana aku apa? Menjadi serupa dengan Dia dalam kebangkitannya. Dalam apa? Dalam apa? Tahukah Anda? Anda hanya akan bisa serupa dengan Kristus, bukan dalam kebangkitannya. Dalam apa? Kematian. Jadi yang pertama, dengar baik-baik. Penderitaan akibat hidupi kehendak Allah. Itu gini, penderitaan adalah sarana keserupaan. Penderitaan itu gini, sarana untuk saya makin kenal, makin serupa, makin mirip, makin sesuai, makin setara, makin seperti Kristus itu. Makanya kalau Anda lagi menderita karena kehendak Allah, jangan mau rugi. Udah susah, menderita, hidupi kebenaran, tapi gak ada nilai yang ditambahkan. Amin Bapak Ibu. Jadi kalau kita lagi dalam kondisi yang gak enak, gak menyenangkan hari-hari ini, Alkitab bilang ini, penderitaan itu membawa kita serupa dengan Kristus. Nah hari ini Bapak Ibu, pagi hari ini, simple. Saya gak akan lama di poin pertama. Karena ini udah sering banget dikhotbahkan. Saya cuma mau ingatkan pagi hari ini, hey, Anda gak bisa serupa dengan Dia lewat ibadah. Amin. Anda gak bisa serupa dengan Dia hanya sekedar lewat persekutuan ibadah. Itu penting, wajib kita datang, harus kita datang. Anda hanya akan bisa serupa dengan Dia di ayat ini. Waktu ada penderitaan, ada kesukaran, ada problem, ada masalah. Makanya gini, waktu Anda hidupi kebenaran, lalu masalah datang gak usah kaget. Karena itu satu paket. Amin Bapak Ibu. Satu. Mari lihat yang kedua. Lihat yang kedua. Kita akan lihat Bapak Ibu. 2 Korintus pasal yang pertama. Dua Korintus pasal yang pertama. Oke. Ayat ke-6. 2 Korintus pasal pertama, ayat ke-6. Bapak Ibu perhatikan, jika apa? Jika kami apa? Apa? Oke. Berarti penderitaan itu bisa datang enggak? Enggak ada jika kok. Jika apa? Kami menderita. Bayangkan. Paulus yang menderita, orang lain yang dihibur. Halo? Baca ayatnya. Bapak Ibu, saya ulang. Jika kami menderita, hal itu menjadi apa? Penghiburan dan keselamatan kamu. Makanya Bapak Ibu dengar baik-baik. Kalau Anda menderita karena kehendak Allah, enggak usah mengasihani diri. Enggak usah. Bahkan penderitaanmu aja, itu penderitaan yang misioner. Halo? Halo?
Makanya gini, kalau lagi ketemu orang yang lagi menderita karena kehendak Allah, gak usah dikasih-kasihanin, gak usah. Sebab bayangkan, Paulus yang menderita, yang menderita siapa? Yang dihibur siapa? Harusnya kalau saya menderita yang harusnya dihibur siapa? Lo yang menderita dong. Kalau ayat ini beda loh Bapak Ibu. Bapak Ibu perhatikan, jika kami menderita hal itu menjadi penghiburan dan keselamatan kamu. Jadi gini, ada jenis penderitaan. Waktu saya alami penderitaan, itu orang lain yang dihibur lewat penderitaan saya. Maksudnya apa di sini? Kata penderitaan di situ gini, waktunya panjang dan gak ada keinginan balas. Itu. Halo, waktunya kapan? Berapa lama? Panjang ya. Terus gak ada keinginan? Kalau kita kebalik, panjang gak apa-apa Tuhan. Asal saya balas lebih panjang. Lama gak apa-apa Tuhan. Selama Tuhan izinkan, selama itu saya akan balas orang itu. Makanya gini, penderitaan Anda itu gak jadi penghiburan buat orang lain. Anda diperlakukan dengan gak baik, Anda balas perlakuan dengan gak baik. Nah di ayat ini Alkitab bilang orang-orang kota Korintus itu sampai dihibur dengan penderitaan Paulus. Jadi ada jenis penderitaan yang kingdom mission. Misi kerajaan Allah. Sampai menderita orang lain yang dihibur loh. Coba Bapak Ibu, udah sampai di titik itu belum? Coba, lagi menderita ya? Orang lihat penderitaan Anda, orang terhibur enggak? Halo? Orang lihat kesukaran Anda, orang terhibur enggak dengan kesukaran Anda? Coba kembali ke ayat yang tadi. Pemain keyboard bisa kembali. Bisa bantu saya, pemain keyboard aja. Dua Korintus pasal yang pertama ayat ke-6. Sekali lagi saya baca. Jika kami menderita, terus hal itu menjadi penghiburan dan keselamatan kamu. Jika kami dihibur, loh, tuh lihat, kalau toh saya dihibur, itu penghiburan saudara. Ya ampun, gila. Baca ayat ini, baca. Paham Bapak Ibu? Saya yang menderita, yang terhibur siapa? Yang lihat penderitaan saya. Jadi bukan gini, sokor, kapok. Gitu. Bukan. Saya yang menderita, ingat baik-baik penderitaan karena kebenaran ya. Saya yang menderita, yang terhibur siapa? Orang lain. Jadi gini, kita bisa menghadirkan Kristus lewat penderitaan kita. Itu. Halo? Makanya coba, tampakkan wajah-wajah. Ini udah menderita. Hei, kesempatan Kristus itu dihadirkan. Wow, waktu saya baca ayat ini, makin siap menderita saya. Benar. Waktu saya hidupi kehendak Tuhan, menuju apa yang Tuhan mau, di tengah-tengah perjalanan, saya menderita. Saya jadi tahu loh. Jadi makin siap menderita loh, bukan makin minta menderita, bukan. Saya ulang bahasa saya ya. Makin apa? Siap menderita, bukan mau minta penderitaan, bukan. Saya makin siap penderitaan waktu saya hidupi kehendaknya, sebab menderita saja menghadirkan Tuhan. Pak, saya gak bisa bersaksi. Saya bukan orang yang pintar ngomong, gak apa-apa. Lewat penderitaanmu, Anda bisa hadirkan Tuhan. Bukan di diri Anda, tapi di orang sekitar Anda. Amin. Makanya kalau lagi menderita jangan self pity. Mengasihani diri sendiri kan. Emang susah. Sulit.
Kasihan ya saya. Loh bayangkan. Karena gak ada yang kasihani makanya dia bilang kasihan ya saya. Pasang status lagi Bapak Ibu. Masuk Facebook. Astaga. Harusnya kalau lagi menderita masukin Facebook 2 Korintus 1 ayat 6. Ayat ini belum selesai loh. Saya mau baca ulang-ulang Bapak Ibu. Baca ulang-ulang. Jika kami menderita, hal itu menjadi penghiburan dan keselamatan kamu. Jadi ada jenis penderitaan yang gini, yang saya alami bukan cuma hibur Anda, tapi selamatkan hidup Anda. Wih, gila ayat ini gila. Saya waktu tahu, iya ya. Jadi bukan cuma sekedar saya bertahan dalam penderitaan, saya gak ada keinginan balas perlakuan orang karena saya menderita, yang memang Tuhan kirim. Tapi penderitaan saya hiburkan orang, penderitaan saya selamatkan orang. Terus kalimat berikutnya bilang begini, jika kami dihibur, maka hal itu adalah penghiburan kamu. Sehingga, sehingga kamu beroleh kekuatan. Beroleh apa? Kekuatan untuk dengan sabar. Nah, kalimat berikutnya itu. Alkitab itu suka gitu memang ya. Baru mau senang, susah. Baru mau senang, sukacita, mikir lagi. Baru mau senang, kok selalu gitu ya Alkitab, memang gitu. Dengan sabar menderita. Menderita apa? Kesengsaraan. Jadi jenis penderitaan ini bukan cuma sekedar derita, tapi sampai di titik sengsara. Yang sama. Tahu yang sama? Seperti yang kami derita juga. Jadi Anda bukan orang yang paling malang di dunia ini. Termasuk yang lagi khotbah ini loh. Sabar menderita kesengsaraan. Anda pikir yang menderita itu cuman Anda? Paulus bilang, Bapak Ibu, dia ngalamin hal yang sama seperti yang kami derita, berarti dia juga ngalamin. Tapi bedanya sama kita ngalamin penderitaan tinggalkan Tuhan. Kita ngalamin penderitaan lukai orang lain. Kita ngalamin penderitaan ribut sama orang. Paulus, deritanya hadirkan Kristus. Deritanya tolong lebih banyak orang. Deritanya bikin orang bertobat. Coba dipikir, coba Bapak Ibu. Mana ada jenis penderitaan kayak gini? Ada di Alkitab. Penderitaannya Paulus itu tuntun orang terima Yesus. Penderitaannya Paulus itu tolong orang dihibur. Yang harusnya butuh penghiburan itu Paulus malah penderitaannya hibur orang lain. Amin Bapak Ibu. Makin siap menderita? Makin ya? Gak apa-apa, asal itu kehendak Tuhan. Ingat baik-baik khotbah hari ini, penderitaan bukan atas dasar pelanggaran. Tapi atas dasar saya hidupi kebenaran. Yang terakhir, yang ketiga. Yang pertama, penderitaan adalah sarana keserupaan. Yang kedua, penderitaan adalah sarana penghiburan. Oke, Bapak Ibu. Bapak Ibu, pernah melayani pemakaman? Kan namanya ibadah penghiburan. Sejak hari ini baca ayat ini, beda nanti khotbah kita. Bayangkan, lagi hibur orang, Kristus dihadirkan, kerajaannya itu ditunjukkan, diejawantahkan.
Lewat apa? Penderitaan, lewat masa sukar, lewat kehilangan. Amin Bapak Ibu. Yang terakhir, 1 Petrus 2 ayat 19. 1 Petrus 2 ayat 19. Sebab adalah kasih karunia. Kasih karunia ya. Bapak Ibu bilang berkat itu kasih karunia ya. Betul? Bapak Ibu bilang keselamatan itu kasih karunia kan? Nah saya mau sodorkan, saya mau tawarkan satu jenis kasih karunia yang lain. Sebab adalah kasih karunia. Jika seorang karena sadar. Makanya kalau nggak sadar-sadar ya nggak akan terima ini. Tapi kan udah sadar waktu poin kedua dan pertama kan Bapak Ibu ya. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar. Itu kata penting. Karena sadar. Artinya gini, bukan kognitif, bukan pengetahuan. Oh ya harus menderita, bukan. Kesadarannya itu bukti orang sadar yang sebenarnya, sadar yang sesungguhnya. Itu terlihat dari cara dia berespon. Kalau orang itu cuma tahu, belum tentu responnya sesuai. Karena memang dia tahu. Setuju kan Bapak Ibu? Kalau Bapak Ibu lihat kretek rokok, tulisannya apa? Dilarang merokok. Karena merokok dapat menyebabkan dan lain-lain. Tahu nggak? Tahu. Baca nggak? Baca. Tapi tetap ngebul. Cara ngisapnya aja Bapak Ibu. Udah kayak ngisap rokok lahir baru. Nggak ada isap rokok lahir baru Bapak Ibu. Nah di ayat ini, sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah. Ini yang tadi saya bilang, jenis penderitaan karena kehendak Allah, mesti sadar. Sadar akan kehendak Allah, menanggung penderitaan. Tuh kan, sebelah lagi kan baca ayat penutupnya kan. Yang memang harus kamu tanggung. Halo Bapak Ibu. Jadi gini, saya hidupi kebenaran, saya hidupi kehendak Allah, saya hidupi. Saya sadar, sesadar-sadarnya itu kehendak Allah. Tapi saya menanggung penderitaan yang gak seharusnya saya tanggung. Kalau Anda orangnya pagi hari ini, saya mau kasih tahu, itu blessing. Tuh gak ada yang ngamen memang. Itu kasih karunia. Ya ampun, penderitaan aja sangat misioner. Penderitaan aja itu, nggak ada self pity di situ, nggak ada selfish di situ, selfless. Bener-bener abis diri ini abis. Sadar akan kehendak Allah, Alkitab bilang menanggung penderitaan yang tidak harus saya tanggung. Yang nggak harus saya tanggung, tapi saya mesti tanggung. Supaya gini. Orang lain dapat penghiburan. Saya mesti tanggung kenapa? Supaya keluarga saya diselamatkan. Saya mesti tanggung kenapa? Supaya orang lain ditolong. Itu loh. Saya mau serang pagi hari ini dari mimbar ini. Roh-roh yang self pity. Yang bilang, Tuhan kok susah? Tuhan dengar, Tuhan tahu. Percayalah. Tapi pagi hari ini Anda belajar bahwa penderitaan itu sarana keserupaan. Penderitaan itu Alkitab bilang sarana penghiburan. Dan penderitaan itu sarana kasih karunia. Kalau sarana kasih karunia berarti penderitaan yang Anda alami karena kehendak Allah. Itu berkat. Amin.
Susah ya khotbah pagi ini ya. Tapi gak apa-apa. Perlu digaungkan. Perlu digemakan. Supaya Anda siap menderita. Amin. Keadaan gak lebih baik. Tuhan janji di Alkitab. Dunia dan segala keinginannya. Itu gak akan makin baik. Persiapkan diri. Dunia dan segala keinginannya akan makin lama, makin ada hal-hal yang di luar kendali keadaan, di luar situasi yang kita harapkan. Bersiaplah. Pagi hari ini, harusnya kebenaran ini, kebenaran yang misioner, untuk Anda lebih siap. Bukan karena Anda minta penderitaan, tapi Anda makin siap dengan penderitaan. Amin Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Mari Bapak Ibu kita berdoa, kita bangkit berdiri sejenak, kita berdoa di hadapan Tuhan pagi hari ini. Kita berdoa. Bapak kami bersyukur buat pagi hari ini. Kami bersyukur buat firman, buat kebenaran yang kami terima pagi hari ini. Makasih. Keindahan firman-Mu membuat penderitaan kami menggema. Keindahan kebenaran-Mu membuat penderitaan kami makin membawa kami serupa dengan Engkau. Penderitaan kami makin membuat jadi sarana kami hibur orang lain. Kami menderita tapi orang lain yang dihibur. Kami menderita tapi orang lain diselamatkan. Enggak apa-apa Tuhan. Itu yang kami putuskan pagi hari ini. Enggak apa-apa. Asal keluarga kami diselamatkan. Asal orang di kantor kami dihibur lewat penderitaan kami. Dan kami belajar pagi hari ini. Penderitaan adalah sarana kasih karunia. Yang kami harus tanggung. Sekalipun kami gak harus tanggung. Seketika lamanya gak apa-apa. Asal Tuhan menyertai kami. Asal Tuhan bersama dengan kami. Kau Allah Immanuel. Allah yang terus menyertai kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Kami mengucap syukur bersama berkata amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu.